Baiklah, Bapak Ibu Romo Ramani, Upasaka, Upasika, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Kita mulai Dhamma Desana hari ini ya. Sebelumnya rangkapkan kedua tangan kita untuk menghormat kepada Guru Agung kita yang Maha Sempurna Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Asewana jak balanang pandita nanca sewana puja puja nianang eta manggala mutamang. Danang dadan tu sadaya silang rakhan tu sabada bahwa nabi rata hontu gacantu dewa tagata sabe Buddha balapata pacekan nanca yang balang. Arahan tananca tejena rakhang banda misapa so sadu sadu. Baiklah Romo Ramani, Upasaka, Upasika, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, Namo Buddhaya. Kita akan coba kupas pada malam hari ini. Apakah menjadi Buddhis KTP saja cukup? Kita tidak perlu ke wihara, tidak perlu berdoa, tidak perlu sembahyang. Jadi cukup hanya untuk berbuat baik saja. Nah ini banyak saya ditanya sama orang-orang seperti itu. Romo, kalau saya agama Buddhis ini Romo, KTP saya Buddhis. Wah bagus saya bilang. Saya nggak perlu ke wihara ya Romo. Nggak perlu sembahyang. Nggak perlu berdoa. Nggak perlu ke wihara. Yang penting saya berbuat baik saja. Apakah saya pasti masuk surga Romo? Kan kayaknya orang baik itu masuk surga Romo. Jadi saya bilang Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Memang salah satu persyaratan kita menjadi baik adalah dengan perbuatan baik. Perbuatan baik kita itu salah satu untuk mendukung kita menjadi orang baik ya. Perbuatan baik kita itu mendukung kita menjadi orang baik. Tetapi untuk menjadikan perbuatan baik itu benar-benar menjadi sempurna dan bisa tumbuh menjadi parami pada kehidupan yang akan datangnya. Dan perbuatan baik itu menjadi satu tabungan kebaikan kita pada kehidupan yang akan datang. Itu ada temannya. Temannya apa Romo? Temannya ada dua, ya ada dua temannya. Yang pertama temannya itu yang namanya wacikama. Artinya apa Romo? Wacikama itu temannya perbuatan baik adalah bicara, perkataan, ya. Yang kedua adalah manokama, pikiran temannya. Romo, apa sih yang namanya perkataan dan pikiran itu temannya perbuatan itu Romo? Begini Bapak Ibu saudara-saudari sedama. Memang berbuat baik itu adalah penting, bagus ya. Di dalam ajaran agama Buddha perbuatan baik itu bagus. Tetapi untuk menjadikan perbuatan baik itu benar-benar berguna, benar-benar bermanfaat, dan benar-benar menjadikan itu sebagai tabungan kita pada kehidupan yang akan datang, harus dijaga yang namanya wacikama, yaitu mulut ya atau bicara. Jadi hubungannya apa Romo? Hubungannya adalah kalau kita habis berbuat baik, mulutnya ini tolong dijaga supaya perbuatan baik kita itu benar-benar bermanfaat. Perbuatan baik kita itu benar-benar menjadi. Kenapa begitu Romo? Contoh ya, habis kita berbuat baik, habis kita berdana, nah mulutnya ini nggak dijaga, timbul satu kesombongan. Habis berdana bicara kemana-mana, saya habis berdana, jumlahnya disebut-sebut, bahkan dilipat gandakan jumlahnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sedama, dana yang kita berikan tadi, perbuatan baik yang kita berbuatan tadi, akhirnya berkurang nilainya. Karena kenapa? Karena diikuti dengan
satu bicara perbuatan pembicaraan yang tidak pada tempatnya, itu yang akan merugikan diri kita sendiri ya. Jadi kalau habis berdana, habis berbuat baik, jaga bicara, diem ya, renungkan bahwa perbuatan baik kita itu semoga bermanfaat untuk semua makhluk, semoga bermanfaat untuk para leluhur kita, semoga bermanfaat untuk para keluarga kita yang telah meninggal yang membutuhkan gitu ya. Jadi jangan bicara kemana-mana, dijaga. Yang kedua temannya adalah manokama, pikiran. Jadi pada waktu kita bisa berbuat baik, pikiran kita dijaga. Misalnya contoh apa Romo? Contohnya begini, kita habis berbuat baik, habis menolong orang. Kemudian pikiran kita tidak mensyukuri apa yang kita telah berbuat baik. Kita ngomelin orang yang habis kita tolong, itu pikiran kita tidak baik ya. Kemudian berubah menjadi pikiran tidak senang. Habis berbuat baik, pikiran berubah menjadi tidak senang. Habis menolong orang, kemudian berubah menjadi pikiran tidak senang kepada orang itu. Nah, ini yang menyebabkan perbuatan baik kita itu berkurang. Ya, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, perbuatan baik memang betul harus ada perbuatan baik kepada kita. Tetapi perbuatan baik itu harus dijaga dengan perkataan dan pikiran. Ada satu cerita di mana Raja Pasenadi dari negeri Kosala. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Raja Pasenadi dari negeri Kosala menghadap kepada Sang Buddha, kemudian beliau namaskara, setelah namaskara anjali dan duduk di satu sisi. Raja Pasenadi dari negeri Kosala ini minta nasihat kepada Sang Buddha. Guru, apa yang harus kita perbuat untuk menjalani hidup ini, Guru? Kemudian Sang Buddha memberikan satu contoh. Raja Pasenadi, kamu ini adalah raja yang terbesar, ya, raja yang pengaruhnya besar sekali kekuasaannya. Raja Bimbisara saja kalah sama kamu, apalagi Raja Sudodana yang kecil kalah sama kamu. Sekarang, seandainya di hadapan kamu ada sebuah gunung yang tinggi, puncaknya mencapai awan, dan gunung itu bisa berjalan. Gunung itu bisa berjalan. Gunung itu berjalan menggilas siapa saja. Yang kecil digilas, yang besar digilas, yang muda digilas, yang tua digilas, yang cantik digilas, yang jelek digilas. Yang kecil digilas, yang besar digilas. Apa yang kamu persiapkan, Raja Pasenadi, apabila gunung itu nanti sampai menggilas ke kamu? Raja Pasenadi terdiam. Kemudian Raja Pasenadi mulai bicara. Ada 3 guru yang saya persiapkan apabila nanti gunung itu mencapai menggilas ke saya. Yang pertama, saya akan siapkan harta benda berkarung-karung, emas berkarung-karung, berlian berkarung-karung untuk kehidupan saya yang akan datang. Sang Buddha terdiam. Yang kedua, guru, akan saya siapkan panglima-panglima yang badannya besar-besar dengan senjata lengkap untuk melindungi saya, guru. Sang Buddha terdiam. Yang ketiga, guru, dayang-dayang yang cantik-cantik akan saya kumpulkan untuk kesenangan duniawi saya, guru. Sang Buddha terdiam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama. Raja Pasenadi, gunung yang tinggi besar, puncaknya mencapai awan, dan bisa bergerak, itu adalah kematian Raja Pasenadi. Siapapun tidak ada yang bisa mengelak dari kematian. Kematian itu akan menggilas siapa saja. Orang kecil digilas, orang besar digilas, orang muda digilas, orang tua digilas, binatang kecil digilas, binatang besar digilas, orang cantik digilas, orang tidak cantik digilas, orang miskin digilas, orang kaya pun digilas. Kalau seandainya kematian itu datang kepada kamu, yang harus kamu perhatikan, Raja Pasenadi, ada 3 Raja Pasenadi. Yang pertama, hiduplah sesuai dengan dhamma. Raja Pasenadi terdiam.
Kemudian Raja Pasenadi bertanya, Guru, apa artinya hidup sesuai dengan dhamma sebelum kematian kita datang? Raja Pasenadi, banyak sekali dhamma-dhamma yang sudah diajarkan. Di dalam kitab-kitab suci pun banyak dhamma yang seperti tadi dibaca ya, sama Bante Dhammawudo. Ada yang namanya Manggala Sutta. Itu Manggala Sutta benar-benar ajaran dhamma ya. Ada 10 bait terdiri dari 3. Di antaranya 1, asewana cak balanang panditananca sewana pujaca pujanianang heta manggala mutamang. Itu adalah pelajaran dhamma. Jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Bergaulah dengan orang yang bijaksana. Menghormat kepada yang patut dihormati, itulah berkah utama. Salah satu dhamma itu ya. Kemudian ada lagi pati rupa desawa pube, kata punyata atas sama panidi ja eta manggala mutama. Jadi dhamma menggambarkan berkat perbuatan kamu pada kehidupan yang lalu, kamu mendapat tempat yang sesuai yang ada di sini ya. Kemudian dhamma berikutnya ada di Brahma Wihara Paranang. Brahma Wihara Paranang itu ada dhamma lagi, kita ambil di Brahma Wihara Paranang ada namanya karma. Di situ Guru Agung kita mengingatkan mengenai karma, kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarana, yang kamang karisanti kalanang ma papa kang wa tasa dayada bawi santi. Kita diingatkan oleh dhamma, diingatkan mengenai karma, bahwa manusia ini memiliki karmanya masing-masing, mewarisi karmanya masing-masing, lahir dari karmanya masing-masing, berhubungan dengan karmanya masing-masing, terlindung oleh karmanya masing-masing. Apapun karma yang diperbuat baik ataupun buruk, itulah yang diwarisinya. Nah, Raja Pasenadi, inilah sesuatu dhamma. Jadi kamu harus mengetahui dhamma, harus belajar dhamma. Yang kedua, Raja Pasenadi, praktekkan dhamma. Kamu harus praktekkan dhamma. Apa Guru yang harus kita praktekkan dhamma? Salah satu contohnya. Nah, di Manggala Sutta itu kan ada yang namanya mata pitu upatanang puta darasa sangaho anak kula cak kamanta eta manggala mutama. Jadi kita harus merawat ayah dan ibu. Orang tua kita dari kecil kita dilahirkan sama ibu. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Sigala Wada Sutta dan Tirokuda Sutta ya. Kemudian di situ adalah menyokong sanak keluarga kita ya. Kemudian juga membantu semua sanak saudara kita ya. Di situ diajarkan praktek dhammanya yang paling utama adalah dekat dengan keluarga. Banyak lagi dhamma-dhamma yang lain ya. Kemudian Raja Pasenadi yang ketiga, kamu hiduplah dengan benar. Berdanalah dengan benar. Berbuatlah dengan benar. Jadi kalau kamu berbuat dengan benar, usaha dengan benar, ya, perilaku dengan benar, daya upaya dengan benar, larinya ke dalam 8 jalan utama. Raja Pasenadi terdiam, lalu Raja Pasenadi merenungkan bahwa inilah yang dikatakan dengan perbuatan baik kita di dunia, Raja Pasenadi. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Apa yang dikatakan bahwa kita di dunia ini hanya bisa berbuat baik saja tanpa mengetahui yang lain. Saya akan umpamakan seperti ini ya. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Kita akan umpamakan bahwa kalau kita di dunia ini hanya bisa berbuat baik saja tanpa kewihara, tanpa menemui guru-guru kita yang menuntun dhamma kita, bagaikan orang yang sakit, ya, bagaikan orang yang sakit hanya mengerti obat-obatan warung. Apa artinya Romo? Orang yang sakit hanya mempunyai pengetahuan yang sedikit saja, yaitu obat-obatan warung. Di mana pada waktu orang sakit pusing dia cuma bisa makan Paramek atau Panadol ekstra yang gampang-gampang ya. Pada waktu dia sakit perut dia hanya minum diapet, new dihatap ya, yang gampang-gampang aja. Kemudian pada waktu sakit mah dia makan Proma, yang gampang-gampang saja. Nah, tapi pada waktu dia komplikasi bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia? Apakah hanya perbuatan baik saja cukup menolong dia? Harus ada
tambahan itu apa? Misalnya dia pergi ke wihara. Pada waktu dia kena masalah, dia akan pergi ke dokter atau dia pergi ke rumah sakit. Pada waktu dia kena masalah, dia komplikasi, dia akan pergi ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu adalah diumpamakan wihara. Kemudian pada waktu dia mau ketemu dokter, mau minta konsultasi dokter, penyakit saya bagaimana? Nah, dia akan ketemu seorang guru, apakah suhu, apakah biksu, ataukah bante, ataukah romo, ataukah yang lain. Yang bisa menasehati dia. Nah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, kalau cuma perbuatan baik tanpa diikuti oleh kewihara atau mendengarkan dhamma dari seorang ahlinya, bagaikan orang yang sakit cuma mengerti obat-obatan warung. Sekarang kalau dia paham, dia kewihara, apa yang dia dapat di wihara, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, ya, dia akan dapat pelajaran karma, pelajaran dhamma, pelajaran abhidhamma, belajar parita-parita suci dan gunanya parita suci. Nah, saya akan uraikan satu tuh yang paling atas dulu, pelajaran karma. Apa Romo yang dia dapat Romo di wihara kalau dia dapat pelajaran karma Romo? Ya, saya kasih contoh yang gampang aja Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Karma itu memang ada 4 kali 4 ada 16, tapi kita ambil salah satunya mengenai jangka waktu berbuahnya karma. Ya, jangka waktu berbuahnya karma itu ada 4 kali 4. Yang pertama, 4 pertama yaitu satu yang namanya Dita Dhamma Wedena Kama. Dita Dhamma Wedena Kama adalah karma yang berbuah pada kehidupan sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Apa artinya Romo? Artinya begini, pada waktu kita berbuat sekarang, pada kehidupan yang sekarang, karma itu berbuah. Menjadikan apa? Menjadikan kita misalnya jadi orang kaya, orang sehat, karena kita berbuat baik, kita menolong, bisa karma itu bisa menolong kita, bisa berbuah pada kehidupan sekarang. Kemudian yang kedua namanya upaja wedanya karma, karma yang berbuah pada kehidupan yang akan datang. Kalau dia tidak berbuah pada kehidupan yang akan datang, kalau dia tidak berbuah pada kehidupan sekarang, dia akan berbuah pada kehidupan yang akan datang. Kemudian namanya apara pariya wedana kama, yaitu karma yang berbuah, tidak berbuah pada kehidupan sekarang, tidak berbuah pada kehidupan yang akan datang, tetapi berbuah pada kehidupan yang akan datangnya lagi. Yang keempat adalah namanya ahosi kama, karma yang tidak berbuah sama sekali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, apabila kita hidup di dunia ini hanya mengetahui bahwa dengan berbuat baik saja itu akan membantu kita. Tetapi kalau kita tidak tahu mengenai perbuatan baik kita itu akan berbuah atau tidak, maka akan bisa menjadi ahosi kama. Perbuatan baik yang kita perbuat itu bisa akan tidak ada artinya sama sekali. Kok kenapa begitu Romo? Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya perbuatan baik, ya Bapak Ibu saudara-saudari sedama sudah berbuat baik, merasa bahwa perbuatan baiknya itu akan menolong, akan membantu dan akan lahir ke alam bahagia. Belum tentu. Kenapa Romo belum tentu? Karena di dalam perbuatan baik itu orang itu ada pamrihnya. Kemudian ada pamrihnya, kedua tidak bisa jaga pikiran. Habis berdana, habis berbuat baik, pikirannya tidak baik, ngungkat-ngungkat, ngungkit-ngungkit. Kemudian pikirannya tidak senang, habis berdana, habis berbuat baik. Nah, kemudian bicaranya tidak baik. Ya, itu akan hilang semuanya. Tetapi Romo bukannya berbuat baik itu akan ada manfaatnya. Betul. Dia hanya akan menjadi reputasi. Reputasi apa Romo? Reputasi adalah perbuatan baik yang dinikmati pada kehidupan sekarang saja. Dia akan terkenal, namanya hebat, namanya bagus, namanya terkenal, tetapi tidak bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang. Saya akan kasih contoh. Karma itu juga bisa memotong, ya, memotong karma. Seharusnya kita menderita pada kehidupan yang akan datang dan yang akan datangnya lagi. Tetapi karena perbuatan baik kita pada kehidupan sekarang, maka
kehidupan yang akan datang yang seharusnya kita menderita bisa dipotong pada kehidupan sekarang. Atau kehidupan yang akan datangnya lagi seharusnya kita menderita bisa dipotong dengan perbuatan baik yang kita lakukan sekarang. Romo, tolong kasih contohnya dong yang bisa memotong karma. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Saya akan kasihkan contoh ya. Pada kehidupan zaman dulu, ada seorang anak kecil umur 9 tahun. Anak kecil umur 9 tahun ini, dia ini sudah yatim piatu, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Umur 9 tahun anak kecil ini sudah yatim piatu. Bagaimana cara menghidupinya? Anak ini, dia ke hutan, cari kayu-kayu bakar, dia kumpulkan, dia ikat, dia jual ke kota. Kemudian uangnya ditabung di dalam sebuah kaleng, ya, sebuah kaleng kecil ini, ya, ada sebuah kaleng. Kemudian dia tabung, dia masukkan setiap hari uangnya itu ditabung di kaleng. Lama kelamaan uang hasil penjualan kayu itu banyak, ya, Bapak Ibu. Kemudian lewatlah seorang biku mau minta dana untuk bangun sebuah wihara, ya, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan anak umur 9 tahun yatim piatu ini? Seluruh tabungannya yang ada di kalengnya itu disumbangkan kepada biku semua. Wah, hebat ya, bagus ya Bapak Ibu. Itu anak yang baik ya kalau begitu. Penduduk kampung di situ mengetahui, melihat dengan jelas, wah anak ini baik sekali ya. Sudah yatim piatu, tidak berpenghasilan, semua uangnya itu, tabungannya itu dikasih ke biku untuk bangun wihara. Bagus ya, perbuatannya luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama? 7 hari kemudian, anak kecil yang umur 9 tahun ini kena bencana, matanya buta dua-duanya Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Wah, penduduk kampung itu merasa kasihan sekali. Kenapa anak kecil baik seperti ini, perbuatan baik seperti ini, 7 hari kemudian matanya buta. Orang kampung semuanya pada heran, bukankah perbuatan baik tidak akan menyebabkan orang menderita? Biku pun juga yang menerima uang dananya pun juga merasa heran, kasihan sekali anak ini. Kenapa habis berdana matanya buta, bukannya mendapat satu pahala yang baik? Bapak Ibu saudara-saudari sedama, berjalanlah waktu lagi. Seminggu, tapi sebelumnya Bapak Ibu, anak kecil ini dia ditampung atau diangkat anak oleh seorang janda, ya, seorang janda karena kasihan matanya buta, dia dirawat oleh seorang ibu, seorang janda. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Seminggu berikutnya, nasib buruk menimpa anak ini lagi. Ternyata dia kecebur ke sumur, Bapak Ibu, meninggal. Wah, penduduk kampung itu tambah bersedih. Ya. Bahkan biku yang mendengarnya pun bersedih. Kenapa anak kecil ini sudah baik memberikan dana, seluruh tabungannya diberikan dana, dia malah mendapat bencana. Matanya buta dalam waktu 1 minggu. Kemudian 1 minggu lagi kecebur ke sumur. Bukankah ini penderitaan? Para penduduk kampung semuanya bersedih. Bahkan biku pun yang menerima dananya pun merasa bersedih. Tetapi anak kecil ini beberapa hari kemudian pada satu waktu menampakkan diri kepada biku. Bante, kemudian anak kecil ini nama Skara, kemudian dia bercerita, Bante, saya berterima kasih kepada Bante bahwa dengan saya diberi kesempatan berbuat baik kepada Bante, maka saya bisa memotong karma saya pada 2 kehidupan yang akan datang. Yang pertama, seharusnya Bante, pada kehidupan yang akan datang, mata saya buta Bante. Tetapi karena saya diberi kesempatan berbuat baik kepada Bante, maka butanya saya pada kehidupan yang akan datang, saya potong, jadi saya bayar pada kehidupan sekarang. Yang kedua Bante, seharusnya pada kehidupan yang akan datang lagi Bante, saya meninggalnya kecebur ke sumur Bante. Tetapi karena saya diberi kesempatan berbuat baik kepada Bante, maka 2 kehidupan yang akan datang, saya bayar sekarang, saya potong sekarang. Maka pada 2 kehidupan yang akan datang, saya tidak akan menderita kecebur di sumur. Demikianlah Bante. Kemudian Bante itu paham dan kemudian Bante itu
sadar bahwa perbuatan baik kita itu akan menolong kita pada kehidupan kita yang akan datang dan yang akan datang lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Memang betul dengan perbuatan baik itu akan menolong kita. Tetapi perbuatan baik yang bagaimanakah yang bisa dapat menolong perbuatan baik kita? Bapak Ibu yang berbahagia. Di dalam berikutnya adalah kita akan bisa mengetahui apabila kita kewihara adanya loba, dosa, dan moha. Kemudian ada paticca samuppada, yaitu perputaran di dalam kehidupan ini yang terus menerus, kelahiran yang terus menerus tanpa ada batasnya. Kemudian kita bisa mengenal namanya anicca, dukkha, anatta, dan kita juga bisa mengenal dukkha. Ada 4 penyebab dukkha, asal mulanya dukkha, penyebab dukkha, kemudian berakhirnya dukkha, dan jalan keluarnya dukkha. Kemudian ada kita dilatih dengan meditasi, dan kita juga dilatih mengenai cara berdana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Di dalam kehidupan ini, apabila kita sakit pun juga ada pantangannya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sakit, dokter bilang, jangan makan yang pedas-pedas, ya, yang tadi itu. Jangan makan gula kalau mau nanti diabetesnya sembuh, ya. Kemudian jangan makan asam-asam kalau nanti lambungnya supaya tidak sakit, ya. Bapak Ibu, di dalam agama pun ada nasihatnya. Apa nasihatnya, Romo? Nasihatnya adalah jangan berbuat salah. Wah, di mana-mana juga harus jangan berbuat salah, ya. Jangan berbuat jahat. Kemudian sucikan hati dan pikiran. Ya, kemudian jangan melanggar Pancasila Buddhis. Kemudian rajin-rajinlah melatih meditasi. Banyak-banyaklah berbuat baik dan menjaga sila. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Dari semua ini yang kita pantangan yang paling bagus adalah Pancasila Buddhis. Ya. Pancasila Buddhis ini kita menjaga 5 sila. Yaitu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat asusila. Ya. Jangan berbohong, jangan berbicara kasar, jangan fitnah orang, jangan menyakiti orang dengan perkataan. Kemudian jangan mabuk-mabukan yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Ini adalah Pancasila Buddhis yang sementara waktu diberikan kepada kita, kepada manusia biasa. Ya, kepada putu jana yang harus dilatih. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, sudah bisa melatih Pancasila Buddhis, boleh ditingkatkan menjadi 8 sila atau menjadi 10 sila atau ayo mau jadi biku, ya, latihan 227 sila, ya, supaya lebih bagus lagi batinnya, ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Sekarang di sini, Romo, kalau berbuat baik, Romo, berbuat baik itu nantinya kemana ya, Romo, ya? Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, kalau berbuat baik yang betul-betul tulus, ikhlas, berbuat baik tanpa pamrih, ya, berbuat baik yang benar-benar setulus-tulus hatinya, itu akan dapat alam dewa, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama. Wah, alam dewa yang bagaimana ya, Romo? Urutannya bagaimana, Romo? Alam dewa itu ada 6, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama. Kalau Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, berbuat baik, urutan yang paling bawah nih, ya, perbuatan baik yang masih tingkat rendah akan masuk ke alam dewa Catu Maharajika. Nah, ya, Catu Maharajika itu tempatnya di mana, Romo? Itu, ya, di gua-gua, di pohon-pohon kamu jadi raja itu di situ, jadi dewa-dewa pohon, ya, dewa gua. Kemudian di laut-laut, ya, kemudian di benda-benda pusaka juga bisa, ya, kamu jadi dewa situ, ya. Nah, itu perbuatan baik yang biasa, yang tingkat rendah. Kemudian kamu naikkan lagi cara berbuat baik yang bagus lagi. Nanti kamu akan lahir di alam dewa Tawatimsa. Alam dewa Tawatimsa itu bagaimana, Romo, asal-usulnya? Asal-usulnya itu dari 33 orang pemuda, ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama. 33 orang pemuda berbuat baik, ya, diketuai oleh Dewa Saka. Dewa Saka itu pemimpinnya. Bersama dengan teman-temannya 33 orang berbuat baik, ya, melakukan perbuatan tanpa pamrih. Salah satu contohnya membuat jalan, ya, membuat jalan itu panjang sekali di dalam hutan itu, dibuka jalan supaya orang semuanya bisa jalan kemana-mana dengan aman, dengan selamat dan sebagainya, ya.
Kemudian perbuatan baiknya yang berat sekali mendapat alam dewa tawatimsa. Kemudian perbuatan baik lebih tinggi lagi nanti alam dewa yama. Kemudian nanti alam dewa tusita, alam dewa nimanarati dan para nimita wasawati. Ya Bapak Ibu Saudara Saudari Setama yang berbahagia. Kemudian Romo, apakah kita dengan perbuatan baik itu hanya di alam dewa saja Romo? Bisa kamu tambahkan ke alam Brahma. Dengan cara apa Romo? Dengan cara melatih meditasi atau melatih bawana ya. Jadi selain Bapak Ibu, saudara-saudari sedang mau berbuat baik ya, melatih diri dalam perbuatan baik, juga melatih di dalam samadhi. Melatih samadhi, nanti tingkatan samadhi ya di dalam samatha bawana akan ada jana. Jana-jananya ada 9. Ya, jana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di mana guru agung kita yang Maha Sempurna Buddha Gotama pada waktu yang mulia melatih meditasi masuk jana 1, 2, 3, 4, 5 kepada gurunya yang bernama Alara Kalama ya. Kemudian guru agung kita melatih lagi ke jana 6, 7, 8, 9 kepada gurunya Udaca Ramaputa ya. Nanti jana-jana itu akan membantu kamu ke alam Brahma. Misalnya jana 1 kamu akan masuk ke alam 3 alam Brahma, yaitu Parisaja Purohito Mahabrahma. Jana 2 kamu akan masuk ke alam Brahma Paritaba apa Manaba Abasara. Brahma 3 Paritasuba apa Manasuba Subakina ya. Kemudian jana keempat alam Weha Pala dan Asanya Sata. Kemudian jana kelima yaitu di alam Sudawasa, nanti kamu akan masuk Brahma, Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi dan Akanita ya. Kemudian kamu melatih lagi ke alam jana 6, 7, 8, 9 ke Arupa Brahma, Aka Sanyantaya Tanah, Winyanantaya Tanah, Akincana Nasana, Newa Sanya Na Sanya Yatana ya. Mantap ya, itu nanti kamu kalau latihan di kebaikan ditambah dengan meditasi bawana larinya ke situ. Romo, kalau ada nggak Romo meditasi lagi yang satu lagi Romo supaya kita mencapai tingkat kesucian? Ada ya. Kamu berlatih nanti ke meditasi vipassana, nanti di situ akan dapat sotapati, sakadagami, anagami dan bisa mencapai tingkat kesucian arahat ya Bapak Ibu saudara-saudari Setama yang berbahagia. Jadi Romo, bagaimana Romo cara perbuatan baik yang benar ya? Perbuatan baik yang benar adalah perbuatan baik yang bisa menghasilkan parami pada kehidupan yang akan datang. Parami apa Romo? Parami itu adalah tabungan kebaikan kamu yang kamu bikin sekarang untuk kehidupan yang akan datang. Jadi ada satu pepatah begini, terakhir Bapak Ibu saudara-saudari Setama yang berbahagia. Apabila kita ingin mengetahui perbuatan kita pada kehidupan yang lalu, lihatlah apa yang kita miliki sekarang. Ya, paham Bapak Ibu? Apabila kita ingin melihat perbuatan kita pada kehidupan yang lalu, lihatlah apa yang kita miliki sekarang. Apakah kita jadi orang miskin? Apakah kita jadi orang kaya? Apakah kita orang cantik? Apakah kita tidak cantik? Apakah kita orang sakit-sakitan? Apakah kita orang sehat semua? Itu adalah hasil daripada perbuatan kita pada kehidupan yang lalu dan berbuah pada kehidupan sekarang. Dan Bapak Ibu saudara-saudari Setama yang berbahagia, apabila kita pada kehidupan yang akan datang lebih baik daripada kehidupan yang sekarang, berbuatlah yang terbaik di kehidupan sekarang. Perbuatan baik yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Perbuatan yang benar-benar menghasilkan untuk orang banyak. Perbuatan yang benar-benar menolong orang banyak. Perbuatan yang benar-benar bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Itulah yang menghasilkan parami kita pada kehidupan yang akan datang dan yang akan merubah kita pada kehidupan kita sekarang menjadi lebih baik pada kita kehidupan yang akan datang. Jadi demikianlah Bapak Ibu saudara-saudari Setama yang berbahagia yang bisa saya sampaikan
Apakah kita agama Buddha cukup hanya berbuat baik saja, tidak perlu kewihara, tidak perlu mendengarkan dhamma, dan tidak perlu berdoa, dan tidak perlu belajar, itu adalah kurang. Jadi harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya, yaitu mendengarkan dhamma di tempat yang tepat, dan juga perbuatan baik yang diikuti oleh perbuatan baik yang tanpa pamrih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan Dhammadesana pada hari ini. Selebih sekurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.